Ya, pemirsa, berat memang ketika bagi orang yang belum terbiasa, seperti apa tadi yang disampaikan oleh guru kita, untuk mencari keberkahan itu sendiri, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa untuk menjemput keberkahan dengan kita bangun malam, dengan kita semakin rajin untuk jamaah salat subuh, nah itulah keberkahan yang bisa kita dapatkan. Nah, kami akan persilakan kepada para jamaah, Ustaz Abdul Syukur nanti untuk berinteraksi dengan jamaah. Pak Daryanto, mohon maaf, Pak Daryanto boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan dan interaksi dengan Ustaz Abdul Syukur, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Abdul Syukur, sebetulnya keberkahan itu diberikan kepada siapa, Ustadz? Orang mukmin atau orang yang lain? Satu. Yang kedua, apakah cobaan, musibah atau sakit itu juga merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Mungkin itu saja yang perlu kita tanyakan, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ayah bertanya kepada anaknya ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, selalu ucapkan alhamdulillah. Kalau mau berkah hidup ini banyak mengucapkan alhamdulillah. Hatta sakit sekalipun. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Boleh jadi di balik sakit itu membuat dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di balik musibah yang dia hadapi ada hikmah. Kadang orang merasa bahwa dia sudah mendapatkan kecukupan padahal dia lupa siapa yang memberi kecukupan itu. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Diberi kesempatan oleh Allah kembali kepada Allah, maka selalu ada hikmah. Tergantung kita bagaimana menyikapinya. Tadi orang sehat belum tentu berkah kecuali yang afiat. Sehat wal afiat. Saya mau kasih contoh sedikit boleh ya. Silakan, ada Ustaz. cerita nih anjing dengan kambing. Kambing dengan apa? Pelan-pelan dong ngomongnya, masa ke saya kenceng gitu. Kambing sama anjing, coba. Kambing sekali melahirkan berapa? Kambing, 2, 3 sudah banyak, minimal 1. Anjing sekali melahirkan berapa? Oh, bisa 6. Anjing lebih banyak melahirkan dibandingkan kambing. Tapi hari ini coba lihat, banyak kambing, banyak anjing. Setiap hari kambing disembelih, disate, digulai, apa lagi Bu? Ditongseng. Kalau ada ibu hamil, kambing sudah bersiap-siap mungkin jadi bahan akikah nanti. Setiap tahun ada kurban. Tapi lihat sampai hari ini, kambing lebih banyak. Mengapa? Sekali lagi, kambing mengapa lebih banyak? Karena kalau sore-sore kambing pulang ke rumahnya, kambing pulang ke kandangnya. Malam hari kambing istirahat, menjelang pagi kambing sudah bangun lebih dahulu. Sementara anjing kalau malam dia keluyuran, dia kelayaban, dia menggonggong-gonggong. Sementara pagi datang dia malah tidur. Berarti orang yang mau subuh dia malah tidur tidak bangun sama dengan, bukan saya loh ya. Maka siapa yang diberi berkah? Yang diberi berkah orang-orang beriman. Urusan rezeki, semua makhluk Allah diberi rezeki. Orang kaya, orang miskin, orang beriman, sholat, tidak sholat, kafir sekalipun rezekinya disiapkan oleh Allah. Itulah rahmannya Allah. Tapi rahimnya Allah buat orang-orang beriman. Belum tentu yang mendapat itu dia mendapatkan keberkahan. Beruntunglah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Abdul Syukur. Boleh duduk kembali. Masya Allah, Allah memberikan hamparan pelajaran di muka bumi ini. Baik dari alam maupun makhluk hidup. Untuk kita bisa belajar dan termasuk apa yang tadi disampaikan oleh guru kita. Yaitu bagaimana belajar dari makhluk hidup yang ada di muka bumi ini untuk mencari keberkahan. Nah pemirsa, di segmen ketiga nanti kami akan persilakan Ustazah Nur Fadlina akan memberikan tausiah. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, Masya Allah, berkah adalah bertambahnya kebaikan. Dan agar bertambah kebaikan kita harus
kiri kepada zat yang memberikan kebaikan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah nikmat yang kita rasakan saat ini kecuali semua berasal dari Allah. Nah, saatnya dapat duit 1 juta. Wah, mau apa mau banget. Persembahan dari Luwak White Coffee bagi yang bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan, cukup angkat tangan. Ketika benar jawabannya, ia berhak membawa pulang 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Perhatikan baik-baik, pertanyaan yang saya ajukan adalah, cukup angkat tangan ya. Sebutkan salah satu ciri hidup yang berkah. Coba yang muda aja deh. Kita ingin tampilkan yang muda dulu. Mbak, Assalamualaikum. Dengan Mbak siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Salma Nadia. Mbak siapa? Salma Nadia. Salma Nadia. Itu Salma juga, ini Salma Nadia ya. Masya Allah. Mbak Salma, 1 juta siap dibawa pulang. Ya, siap. Jangan lupa dipotong untuk pajak. Jawabannya hidupnya penuh dengan kebaikan. Coba lagi-lagi. Tahan nafas. Jangan buru-buru. Ini sebutkan salah satu ciri hidup yang berkah. Apa yang dirasakan orang yang mendapat Hidupnya keberkahan? penuh dengan keberkahan. Iya. Ciri-cirinya apa? Hidupnya penuh dengan ketenangan. Gila. ini, Bu. Iya, hidupnya penuh dengan tenang. 1 juta rupiah, Masya Allah. Dari Luwak White Coffee ya. Jangan lupa dipotong pajak. Demikian pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini.